kasih masih bersama kami di Trans TV dan berita yang berikut ini akan saya sajikan kepada kaum muslim semuanya ini menarik sekali. Bolehkah kita mengumpati setan? Kadang-kadang tanpa kita sadari kita sering mengumpat ya. Misalnya kalau ada seseorang yang setan lu, atau misalnya sesuatu yang berkaitan dengan setan ataupun iblis ya. Ini sebetulnya boleh nggak sih? Nah, ini penting banget. Kita ikuti beritanya berikut ini. Bolehkah kita mengumpat dengan kata setan? Mengumpat, ekspresi dari rasa marah dan kesal dalam ungkapan verbal yang menghina. Pemirsa, mengumpat menjadi pelampiasan marah yang paling sering dilakukan. Bahkan tak sedikit yang secara refleks pasti mengumpat saat amarah mencuat. Memang tidak mudah menahan diri untuk tidak mengumpat saat marah. Baik umpatan ditujukan langsung pada subjek pemicu marah atau hanya berupa umpatan dalam bentuk gumam. Dalam hal mengumpat, tidak sedikit pula yang memilih memelesetkan kata-kata kasarnya menjadi kata lain. Hal ini karena dia tidak ingin mengucapkan kata-kata kasar, tapi sulit untuk tidak mengumpat. Kita juga tentunya sering mendengar ada beberapa orang yang mengumpat dengan kata dasar setan. Apalagi jika dalam segala kejadian yang buruk, kita selalu berkata, ini semua ulah setan. Sehingga kata setan seringkali dijadikan bahan untuk melampiaskan emosi terhadap sesuatu. Di tradisi kita, tak hanya menggunakan kata setan saja, biasanya juga banyak yang mengumpat dengan kata anak setan atau iblis sebagai penisbatan untuk mengumpat perbuatan yang memicu amarah. Namun tahukah Anda pemirsa, tanpa kita sadari, kata-kata ini nyatanya berdampak sama dengan mengumpat setan secara langsung. Lalu benarkah jika kita tidak diperbolehkan mengumpat setan, karena ini bisa menjadikan setan semakin besar? Pertama yang perlu diingat adalah, mengumpat merupakan bagian dari luapan emosi atau amarah. Bukankah kita sudah mengetahui bagaimana adab marah dalam Islam? Jadi tentu kita tahu, pada dasarnya mengumpat merupakan perbuatan yang seharusnya ditinggalkan. Apalagi jika yang kita hadapi adalah saudara muslim. Dalam hadis disebutkan bahwa mengumpat orang muslim itu adalah perbuatan fasik dan membunuhnya merupakan perbuatan kufur. Muttafaq alaih. Jangankan orang muslim yang merupakan saudara kita, bahkan musuh kita yang paling nyata seperti setan sekalipun ternyata tidak boleh diumpat. Padahal setan adalah sumber segala keburukan. Hingga rasa-rasanya patut kiranya jika dilempari dengan kata-kata kasar. Tapi ternyata Rasulullah SAW melarang hal itu. Lalu mengapa Rasulullah SAW melarang kita untuk mengumpat setan? Setan dari golongan jin mempunyai ukuran tubuh tertentu. Ukuran itu bisa membesar dan mengecil. Ada sejumlah ucapan manusia yang bisa membuat setan tiba-tiba membesar. Sepatutnya, umat Islam harus mengetahui kata-kata yang bisa membuat setan membesar agar bisa menghindarinya. Sebab seiring dengan membesarnya ukuran setan, kekuatannya juga akan meningkat. Pemirsa beriman, mengumpat setan justru tidak akan membuatnya terhina, tapi justru membuatnya malah bangga. Umpatan buruk baginya tak ubahnya tepuk sorak yang semakin meneguhkan bahwa keburukan yang dilakukannya benar-benar buruk dan ia berhasil memancing manusia untuk emosi atau marah. Mengenai hal ini, sudah diriwayatkan dari Abu Malih dari seorang laki-laki, ia berkata, ketika aku dibonceng Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba unta beliau tergelincir. Serta-merta aku katakan, celakalah setan. Lalu beliau bersabda, jangan kamu katakan celakalah setan. Sebab jika kamu katakan seperti itu, maka setan akan membesar sebesar rumah dan berkata, demi kekuatanku. Akan tetapi ucapkanlah bismillah. Sebab jika kamu ucapkan lafaz tersebut, setan akan mengecil hingga sekecil lalat. Sahih hadis riwayat Abu Daud 4982. Menurut Hasan Bisri dalam buku Dahsyatnya Kekuatan Basmalah,
Kata-kata yang membuat setan membesar bukan hanya terbatas pada kata yang dicontohkan dalam hadis tersebut, tetapi juga pada setiap ucapan yang mengaitkan kejadian atau musibah dengan ulah setan. Pemirsa, umpatan bagi setan serasa pujian yang membuatnya semakin sombong. Nah pemirsa, tentunya kita tidak akan membiarkan setan berbangga diri. Syariat selalu mengajarkan kita berbagai cara agar setan terhina dan kalah. Karenanya, jangan sampai kita justru memujinya tanpa sadar dengan umpatan. Allah berfirman yang artinya, "Dan janganlah kalian mencari orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, lalu mereka mencaci Allah dengan penuh kebencian dan tanpa ilmu." Quran Surah Al-An'am ayat 108. Lalu bagaimana jika kita mengalami musibah atau kecelakaan? Pemirsa, jika kita mengalami musibah atau kecelakaan yang membuat kita marah dan ingin mengumpat, maka jangan mencela atau mengumpat setan, tetapi bacalah basmalah atau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ucapkanlah bismillah. Hadis riwayat Abu Daud, lanjutan hadis di atas. Dalam hadis lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian mencela setan, akan tetapi berlindunglah kepada Allah dari keburukannya." Hadis riwayat Ad-Dalimi disahihkan Al-Albani. Sedang di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, ia mengatakan hal ini dengan larangan mencaci kesesama muslim, karena hal itu berarti mencaci dan mengumpat orang tua sendiri. Pemirsa beriman, pada akhirnya memang tak ada pilihan bagi kita selain berusaha sekuat tenaga menahan diri dari melampiaskan marah dalam umpatan. Mengingat pelampiasan sesaat ini tidak akan membawa manfaat, bahkan justru mendatangkan keburukan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang kuat karena mampu menahan amarah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, semoga itu semakin mengingatkan kita ya. Kita harus bisa menjaga emosi kita ya, jangan kemudian diumbar dengan cara-cara yang salah. Seperti misalnya menyebut nama syaitan ya, itu ternyata akan membuat setan jadi besar. Ini ilmu lagi, termasuk buat saya juga ya. Karena kadang-kadang suka nggak sengaja kita sampaikan hal seperti itu. Jadi hal-hal yang baik ya, ucapan-ucapan baik seperti basmalah, ternyata itu juga bisa membuat syaitan jadi mengecil seukuran lalat ya. Ternyata selain ta'awudz, kalimat yang baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ternyata bukan hanya untuk kita membaca ayat suci Al-Quran saja, bisa juga kita lafalkan di saat-saat dalam hal keadaan apapun, sehingga kita bisa terbebas dari syaitan ya. Oke, baik, saya ingetin lagi nomor telepon untuk di Jabodetabek 791-87705, atau yang di luar Jabodetabek 021-7918-7707. Pertanyaannya, dari materi yang kita sampaikan, berita-beritanya, jika Anda semuanya mengikuti, menyimak betul-betul dari awal sampai akhir, pasti bisa jawab dan dapat hadiahnya. Baik, kita akan ke berita yang berikutnya, yaitu mengenai apa-apa saja persiapan ya, amalan-amalan yang dilakukan ketika menjelang pernikahan. Nah, untuk para pemirsa nih, calon pengantin di Indonesia harus bisa mengikuti beritanya berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.